Hai teman-teman, tahu nggak judi online kian hari kian meresahkan. Beberapa hari terakhir ada kasus seorang anak kecanduan judi online, ibunya malah bunuh diri. Juga ada lagi bos ekspedisi yang juga bunuh diri akibat kecanduan judi online. Bagaimana jebakan judi online ini sebenarnya? Saya akan bahas langsung dengan Rizal Wanhabdi, pengamat sosial UI di program Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Saya langsung tanyakan ke Mas Risa. Mas Risa, menurut Mas, apa sih yang membuat orang kecanduan judi online? Ya, saya kira begini penjelasan dasarnya itu adalah manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan harapan atau bisa kita sebutkan sebagai the creature of hopes ya. Jadi manusia itu selalu berharap bahwa ada banyak bantuan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, judi ini sebetulnya adalah satu bentuk harapan bagi seseorang yang dalam kondisi ekonomi tertentu, ya dia kejepit ya, terjepit dan kemudian dia membutuhkan, dia berharap bahwa judi akan membantu. Itu satu kondisi, satu situasi. Situasi yang lain mungkin judi adalah merupakan bagian dari budaya sosial dan kelompok tertentu. Ya. Jadi itu merupakan satu budaya atau kebiasaan yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Ya, ini kalau kita melihat dari sisi si Hmm, pengguna atau pemain judinya. Nah, iya. cuma masalahnya sekarang ini yang menjadi masalah adalah bandar judinya ternyata sudah sedemikian greedy, tamak begitu ya, sehingga dia melakukan apapun sehingga pelaku judi pada akhirnya akan terjebak pada situasi yang tidak mengenakan, tidak menguntungkan, dan harapan tadi justru berubah drastis menjadi keputusasaan dan bahkan menjadi situasi yang sangat membuat frustrasi. Saya kira begitu. Oke, Eh, Mas Risa, beberapa hari terakhir kan kita tahu ya, kita dengar sendiri di pemberitaan begitu. Ada kasus anak yang kecanduan judi online, ibunya yang malah bunuh diri. Ada juga bos ekspedisi yang juga bunuh diri akibat kecanduan judi online. Mas Risa membaca ini seperti apa? Ini kan berarti bukan hanya kaum yang kurang mampu begitu ya, yang kelas menengah ke bawah yang ikut judi online. Kelas atas juga ikut judi online. Bacaan Mas Risa bagaimana? Ya, ini yang saya sebutkan tadi sebagai Mm-mm. ketamakan dari para bandar ya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam lingkaran perjudian itu akan diserap semua sumber daya ekonominya sehingga dia tidak bisa mendapatkan apapun. Harapan yang dia awalnya dia menjadi dasar atau motivasi dia ikut berjudi adalah untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan begitu. Itu tidak mungkin terjadi dalam dalam perjudian modern ini gitu ya. Ada satu algoritma yang membuat ya mungkin algoritma dasar judi semuanya seperti itu Seperti membuat apa itu, Mas? merasa bahwa dia menang di awal, tapi kemenangan dia satu dua kali itu kemudian akan habis dalam putaran berikutnya ketika dia berjudi. Dan itu algoritma umum yang terjadi di perjudian ya. Orang dipancing dulu sehingga dia kecanduan dan kemudian dia ngerasa ada harapan untuk menang, tapi pada akhirnya dia akan kalah total, dia akan habis total gitu ya. Itu algoritma dasar dalam perjudian ya. Dan sekarang secara online tentunya ini algoritma ini bisa diatur ya dengan artificial intelligence ya untuk tanda kutip membuat orang terpancing masuk ke dalam sistem penipuannya dan akhirnya harapan yang besar tadi untuk bisa mendapat keuntungan ya mungkin di awal dia dapat diberi keuntungan kecil-kecil pada akhirnya hilang semua keuntungan itu. Dia akan rugi total ya, bisa bisa sampai puluhan juta, bisa sampai ratusan juta, tidak peduli siapa siapa pemain judi itu, siapa pejudinya. Ya mau anak kecil, mau latar belakangnya kelas menengah, kelas atas, dia akan menjadi korban dari algoritma perjudian yang mengerugikan saya kira. Oke, Mas, kalau dirunut sebetulnya kan kecenderungan bunuh diri ini yang beredar di masyarakat saat ini kita dengarkan beritanya. Asalnya ini dari kecanduan judi online, kemudian ini kalah banyak, rugi bandar begitu sebutannya, sampai berhutang di mana-mana, kemudian menjual barang-barang pribadi dan karena tidak bisa melunasi kemudian depresi hingga akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Selain ini, apakah ada faktor lain yang Mas Risa lihat yang bisa membuat seorang pelaku bunuh diri mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawanya? Seberapa signifikan sebetulnya utang-utang seperti itu bisa mengganggu eh, jiwa? Iya, saya kira begini ya, depresi itu ujung dari satu peristiwa di mana dukungan sosial hilang ya. Jadi Oke, orang yang depresi dan kemudian bunuh diri itu langkah berikutnya sebelumnya adalah dukungan sosial hilang. Jadi ketika dia berjudi, mungkin lingkungan sosialnya sudah mengingatkan, jangan berjudi itu berbahaya, itu akan merugikan kamu. Itu masih ada dukungan sosial di situ.
Ya, Oke. tapi pada akhirnya dukungan sosial itu hilang sehingga depresinya memuncak dan dia merasa bahwa ketika dukungan sosial tidak ada lagi bagi dia, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong dia, ya tadinya dia berharap judi bisa menolong dia, tapi sekarang orang di sekeliling dia pun meninggalkan dia begitu. Sementara dia punya hutang yang sangat banyak, kewajiban untuk dibayar sangat banyak begitu ya. Nah, depresi itu semakin terakumulasi sehingga tidak ada jalan lain ya dengan cara meninggalkan dunia ini ya dengan apa cara-cara yang ringkas atau bisa jadi ya seperti kasus di UI ya, di kampus UI, tidak Mhm. menghilangkan dirinya tapi menghilangkan nyawa orang sehingga hutang dia bisa dibayar begitu. Jadi pilihannya memang sangat berat bagi orang yang terjebak pada dunia judi ini, dia akan menghabisi dirinya atau menghabisi orang lain. Gitu. Oke, sebelumnya kan pemerintah ini melalui Menkominfo sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas judi online, bukan hanya dari para pelaku, juga aplikasinya sudah diberantas beberapa waktu lalu, pengakuan dari Menkominfo. Eh, Bahkan banyak juga nih Mas, para selebgram yang ditangkap hanya karena mempromosikan aktivitas atau kegiatan berjudi online. Sebetulnya menurut Mas Risa, efektif nggak sih cara ini dilakukan? Karena kalau saya lihat eh, bertahun-tahun bahkan ini sepertinya kayak kurang efektif begitu ya. Ada lagi. Apa yang harus dilakukan? Ya saya kira harus lebih menyasar ke hulu ya, ke hulunya. Ini kan seolah-olah bermain di hilir ya. Kalau mencegah kemacetan ya kita buat 3-in-1, Mhm. pengaturan itu kan di hilir semua. Di hulu itu adalah yang membatasi jumlah kendaraan. Nah, kalau di perjudian saya kira Kominfo itu bisa lebih tegas untuk tidak hanya menekan promosi dari judi online ya, tapi langsung setiap hari kalau perlu melakukan razia online ya untuk mengetahui apa si provider dari judi-judi online ini ya. Dan itu saya kira itu sangat mudah ya. Sekali saja kita buka itu akan muncul terus kok ya yang mempromosikan dan seringkali anak-anak kecil ya pemuda-pemuda ini dapat tanpa sengaja ya dia tadinya mungkin main game online dan kemudian nanti ada iklan judi online masuk begitu ya dan dia coba-coba kemudian akhirnya dia terperangkap begitu. Jadi saya kira kalau razia razia dalam tanda kutip online ini dilakukan setiap hari oleh Kominfo ataupun Diskominfo di tingkat pemerintah daerah, ini akan disikat dari hulu saya kira. Jadi tidak akan ada lagi provider judi online. Bukan hanya promosinya, tapi providernya hilang, harus hilang total dari Indonesia. Kalau menurut Mas Risa, apakah itu mungkin dilakukan? Saya kira mungkin ya. Jadi gini, kalau kita lihat sekarang perilaku netizen saja misalnya, perilaku Mhm. netizen itu ada beberapa yang punya kemampuan sangat tinggi bisa memblokir akun orang lain ya, akun sosial media orang lain gitu. Ya mungkin bisa saja menugaskan buzzer, tapi buzzer yang bukan menyerang secara politik, tapi menyerang akun-akun yang memang dia menjadi provider dari judi online ya. Saya kira bisa ya, dan itu teknologinya sekarang memang di Indonesia belum, saya nggak tahu secara teknis seperti apa ya, karena ini kan Iya. dunianya dunia tingkat tinggi digital. Tapi saya kira mungkin dilakukan dan itu terjadi di beberapa organisasi yang lain saya kira ya. Ada organisasi-organisasi misalnya diduga radikal ya, itu kan bisa dipantau ya. Dan sangat mudah mesin-mesin pencari sekarang banyak sekali ya crawling mesin di internet kita ini itu banyak sekali mesin-mesin pencari. Satu lagi mereka sebetulnya proaktif. Ya judi-judi online ini yang saya pahami itu sangat proaktif. Mereka menawarkan melalui berbagai cara. Tadi mengiklan ke dalam game online, kemudian juga Mhm. masuk ke dalam e-commerce ya. Ada beberapa yang masuk ke dalam e-commerce gitu. Dan bentuknya seperti games ya. Kalau saya lihat awalnya dia menawarkannya seperti games memang. Sehingga orang ketika Menarik sekali untuk dimainkan begitu ya Mas ya. betul, betul, sangat menarik ya, visualnya menarik, kemudian juga tadi begitu masuk ke aspek harapan, ya orang, wah ini ada harapan untuk saya, makanya dia akan coba ya, mulai mulai seperti itu saya kira. Oke, Mas, kalau untuk bunuh diri seperti yang saya ucapkan tadi, adakah cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan bunuh diri? Maksudnya yang lebih spesifik. Kan banyak orang yang tidak tahu kalau dirinya itu sudah mengidap depresi seperti itu dan harus melakukan apa, harus kemana. Kalau menurut Mas Risa, apa langkah yang harus dilakukan pemerintah utamanya di sini? Ya, saya kira begini, tadi kan ada langkah sebelum dia masuk ke dalam depresi dan akhirnya bunuh diri, yang namanya Betul. dukungan sosial tadi. Jadi Mhm. dukungan sosial ini bisa diperluas ya. Sederhananya begini saja, kadang-kadang orang kalau dia pusing ya atau sedang mumet begitu, dia bisa berbagi ke orang lain, sharing
dan kemudian orang itu mendengar atau sekedar memberikan respons ya, tidak harus ngasih solusi, tidak harus memberikan solusi kepada kita kalau kita lagi punya masalah begitu. Itu saya kira bisa menurunkan ya risiko dari depresi yang semakin besar hingga akhirnya bunuh diri. Jadi sistem dukungan sosial itu harus diperluas ya. Nah, sebetulnya ada undang-undang tentang pekerja sosial ya, undang-undang pekerja sosial. Fungsi pekerja sosial salah satunya kan adalah memberikan konseling ya di tingkat komunitas ya. Jadi saya kira ini satu ruang yang terbuka ya. Mungkin di tingkat RT, di tingkat RW ada layanan konseling ya. Di sekolah-sekolah sebetulnya ada BK, tapi BK ini kan masih guru bimbingan konseling. Ini masih identik dengan anak-anak bandel, anak-anak yang melakukan pelanggaran. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Ya, bimbingan konseling konsepnya itu kan sebetulnya adalah jika dia menghadapi satu masalah dan mungkin masalah itu tidak harus selalu yang negatif ya. Misalnya dia sangat kompetitif, dia bersifat sangat agresif gitu. Itu kan satu masalah sosial psikologis juga ya. Jadi saya kira di masyarakat juga harus ada kanal-kanal itu. Jadi orang yang terkena pinjol ya, terkena judi online dan macam-macam, ini punya ruang untuk dia bisa sharing ya. Ada orang yang mendengarkan dan kemudian orang yang mendengarkan itu mungkin bisa merespon dan memberikan penguatan ya, dukungan-dukungan sosial sehingga dia tidak akhirnya makin depresi dan akhirnya bunuh diri. Saya kira itu. Oke, Mas, kalau saya lihat bunuh diri ini pada akhirnya menjadi solusi singkat untuk menyelesaikan masalah. Karena tadi Mas menyebutkan bahwa mereka ini mungkin bukan hanya tidak punya uang, tapi juga tidak mempunyai dukungan sosial. Kalau Mas melihat sampai beberapa waktu ke depan, judi ini kan sangat sulit sekali untuk diberantas. Apakah orang-orang zaman sekarang memang akan cenderung lebih cepat untuk mengakhiri hidup begitu hanya karena masalah, bukan menyepelekan masalah judi, tapi karena masalah judi seperti ini? Ya, masalahnya secara makro juga kita sulit berharap ya di Indonesia ini ya, lapangan pekerjaan sulit. Mungkin gini ya, di beberapa ini kan konteksnya kita masukin tahun politik ya. Ya semua lagi berjualan kesejahteraan, tapi faktanya di lapangan memang berat sekali ya. Lapangan kerja sulit, mau berusaha juga sulit, orang juga mau mengkonsumsi ya karena tidak punya uang, tidak punya pekerjaan sulit begitu. Dan ketika dia masuk ke dalam jebakan judi online, pinjaman online dan sebagainya, ya berarti memang sudah tidak ada harapan lagi begitu. Ya mungkin banyak orang berpikir bahwa solusinya ya selesaikan hidup ini dan tidak ada lagi. Nah, saya kira itu bisa selesai kalau ada dukungan sosial di tingkat komunitas. Kalau keluarga saya agak pesimis ya, di tingkat keluarga ini agak sulit. Dalam kasus ibu yang bunuh diri mungkin dia sudah berusaha keras agar anaknya berhenti, tapi anaknya mungkin bisa jadi berpikir bahwa dia dalam rangka menolong orang tua juga begitu. Jadi ada semacam lingkaran setan di tingkat keluarga ketika masalah ekonomi berputar dan kemudian saling komplikasi dengan masalah sosial, masalah psikologis ya. Jadi perlu ada dukungan sosial yang lebih luas ya. Saya tidak menyatakan ini harus secara formal disediakan oleh pemerintah daerah misalnya atau oleh pemerintah pusat gitu ya, tapi harus dikerjakan oleh pekerja-pekerja sosial ya yang sekarang ada sertifikasinya, sertifikasi pekerja sosial yang memang dia sudah terlatih dan memang sudah punya kemampuan untuk memberikan konseling, memberikan dukungan, memberikan motivasi ya agar seseorang itu tidak terjerumus pada relasi sosial yang negatif. Saya kira begitu. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun belum bisa ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan judi online. Namun kita harapkan ke depannya akan lebih baik lagi dan tentunya tidak hanya merugikan masyarakat juga tidak merugikan negara. Terima kasih Mas. Sampai jumpa.